Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Sukantar SAD Channel. Di sini Anda bisa menemukan tutorial dari berbagai macam aplikasi, baik untuk keperluan perkuliahan Anda, sekolah maupun untuk pekerjaan Anda, termasuk untuk tes mencari pekerjaan ya. Oke, untuk video kali ini saya akan coba membahas mengenai pembuatan sebuah laporan yang berisikan grafik. Jadi nanti grafiknya grafik lingkaran. Banyak sekali tipe grafik ya teman-teman. Cuman di sini saya spesifik kepada grafik dengan tipe lingkaran. Kenapa demikian? Karena sudah sangat wajar sekali apabila kita disuruh membaca sebuah data dalam bentuk tabel, angka-angka, pusing jadinya. Tapi di sini enggak. Jadi bagaimana kita menampilkan, menyajikan sebuah informasi yang berisi angka, tapi dalam bentuk sebuah grafik sehingga dilihat bisa lebih enak di mata gitu ya. Melihatnya lebih cepat paham. Oke. Sekali lagi, hari ini kita akan coba bahas mengenai pembuatan sebuah laporan yang berisi grafik. Untuk pembuatan laporan atau report yang berisi grafik, maka kita harus tahu dulu apa yang akan kita buat dan dari mana sumber datanya. Jadi di sini saya akan membuat laporan total barang terjual ya teman-teman ya. Laporan dari total barang terjual, tapi nanti berbentuk grafik. Nah, datanya punya atau belum? Kalau di tabel ada sih jumlah barang terjual, tapi belum di total dan belum ada nama barangnya. Kalau di query punya Anda, intinya gini loh. Apabila kita belum punya datanya, ya kita buat datanya dulu, baru kemudian kita buat datanya di query gitu ya. Kalau kita belum punya datanya, maka kita buat datanya dulu di query, lalu baru kemudian kita buat reportnya, gitu ya. Kalau di tabel jelas tidak ada itu. Tapi bagaimana dengan di query? Saya coba lihat di query apakah ada. Di sini total kali jual. Kalau ini bukan yang saya maksud. Ini berapa kali dia terjual gitu ya. Bukan itu yang saya maksud. Ini mungkin. Oke, sudah ada soalnya. Jadi nanti query inilah yang akan saya jadikan sebagai sumber data dalam pembuatan report ini. Key total jumlah barang terjual. Sudah, karena saya sudah menemukan datanya, maka langsung aja saya buat reportnya. Oke, langkah-langkah pembuatan sebuah report yang berisi grafik. Bagaimanakah caranya? Kita masuk ke menu create pada awal mulanya, lalu kita masuk ke report design. Kita masuk ke report design. Nah, sudah muncul di sini. Ya. Di sini kita butuh sebuah kontrol, butuh sebuah komponen dari akses di mana bisa Anda ambil dari menu design, kemudian ini controls. Ini Anda klik supaya tampillah semua kontrol yang ada. Ini ya, Anda klik ini supaya keluarnya more, jadi tampil semuanya. Nah, saya akan ngambilnya menggunakan ini, chart. Jadi pakai ini. Oh iya, pastikan kontrol wizardnya sudah aktif ya. Jadi saya gunakan chart ini. Lalu saya drag ke sini. Untuk tampilannya biarkan kecil dulu, tidak apa-apa. Ini aja lah sementara. Oke, sumber datanya saya ambil dari sebuah query. Maka saya pilih opsi dari query. Lalu saya cari, saya scroll ke bawah, ini saya cari sumber data yang saya pakai yaitu key total jumlah barang terjual. Kalau sudah ketemu langsung saya next ya, saya klik dulu sumber datanya, lalu saya klik tombol next. Ya, di sini apa informasi yang mau ditampilkan dari query itu? Saya butuh nama, saya masukkan pakai ini, kemudian total terjual, saya klik total terjualnya, saya masukkan pakai ini. Dah, dua itu yang akan saya munculkan di dalam laporan kita nanti. Saya next lagi. Saya pengen yang bentuknya pie 3 dimensi yang ini ya. Ya sengaja. Nanti untuk bentuk-bentuk yang lainnya silahkan teman-teman coba semuanya. Saya pilih yang ini, pie 3 dimensi. Kemudian saya next, ya dipilih dulu tipe grafiknya. Next. Tunggu sebentar. Masih berproses dia. Nah, pada tampilan ini akses telah menempatkan informasi yang tadi saya ambil, informasi yang tadi saya pilih di dalam query itu ada nama barang dan total terjual. Secara otomatis si akses sudah menempatkan informasi itu. Jadi nama barang sama total terjualnya. Jadi di tampilan ini sekedar informasi buat Anda. Lalu Anda klik tombol next.
Oke ya teman-teman, ini udah sesuai ya. Kalau misalkan nggak yakin, teman-teman bisa ngeklik tombol preview ini, di preview dan jadinya bener kan. Jadi keterangannya ini udah bener, jangan kebalik, jangan sampai keterangannya berisi angka, tapi tidak mungkin lah karena ada dua data tadi, satunya adalah huruf nama, satunya adalah angka. Jadi yang angka tadi jadikan data grafiknya. Oke ya, udah bener ini ya, saya close. Udah, jadi pada tampilan ini yang sekedar informasi buat Anda. Oke, saya next lagi. Berikutnya langsung kasih yang titlenya. Di sini kalau Anda ngasih titlenya langsung, misalkan ya, nanti akan muncul di grafiknya. Untuk tampilan berikut ini, chart title, saya masukkan aja perbandingan total terjual gitu ya. Kemudian legend, Anda mau tampil atau tidak. Legend itu adalah keterangan. Kali ini saya tidak membutuhkan legend ya, saya tidak membutuhkan legend. Jadi keterangan dari tiap bagian, setiap bagian. Tadi kan bentuknya lingkaran ya teman-teman ya. Anda kalau bisa bayangkan dengan pizza itu kan lingkar kemudian dipotong per bagian, setelah terserah berapa besarnya. Nah, per potong itu punya nama itu akan muncul sebagai legend gitu loh. Dan saya tidak butuh karena langsung saya tampilkan nanti di potongannya itu. Jadi saya pilih no aja untuk legendnya. Titlenya adalah ini. Oke, saya finish, jadinya seperti ini. Ada hal yang aneh. Tadi di preview itu kan banyak nih, tapi kenapa cuma 3 bagian? Kalau kita buka sumber datanya juga sama. Maksudnya banyak juga gitu loh. Sumber datanya ada berapa? Ada 8 loh. Ada 8 barang terjual. Tapi kenapa di sini nggak 8, cuma 3 bagian? Ini bagaimanakah caranya supaya di sini juga muncul 8? Sebenarnya nggak terlalu bermasalah. Nanti kalau saya tampilkan yang penting benar itu aja. Oke, gini aja dulu. Sementara akan saya setting dulu hal mendasar dari report ini. Hal mendasar seperti pop up, modal dan seterusnya. Ya, saya coba klik di sini pojok, kemudian saya aktifkan jendela property sheet. Di other ini untuk property pop up nilainya saya ganti dengan yes, dan property modal juga saya ganti dengan yes. Berikutnya adalah kita masuk ke tab format. Di sini saya akan rubah default view-nya menjadi print preview. Demikian juga dengan auto center akan saya ganti nilainya menjadi yes. Oke, sementara itu dulu saya tutup. Saya simpan ya, konfirmasi penyimpanan saya yes. Saya kasih nama RPT grafik. Saya oke. Sekarang akan saya coba buka. Untuk query-nya akan saya sembunyikan biar tidak bingung. Saya klik ini untuk objek query, saya klik. Berikutnya adalah di sini RPT grafik. Saya buka, saya double klik, jadinya seperti ini. Sudah sesuai sebenarnya, sudah sangat sesuai. Tapi kenapa? Kenapa tadi kok munculnya cuman segitu, cuman 3 bagian? Oke, saya klik kanan lagi, saya design view. Loh, sudah enggak ternyata. Jadi tadi itu saya tutup, lalu saya desain, saya buka kembali, saya tampilkan desain. Ternyata sudah langsung seperti ini. Kenapa bisa begitu? Nah, itu. Maaf ya. Mungkin itu termasuk bugnya, mungkin gitu ya. Jadi yang jelas tidak ada masalah. Yang penting sekarang sudah sesuai. Jadi tidak ada cara khusus kenapa bisa jadi seperti ini. Yang sebelumnya cuma 3 bagian. Tidak ada cara khusus. Oke, sekarang akan saya edit grafik ini. Akan saya lebarkan. Mungkin ini untuk page header sama page footer kalau tidak butuh bisa ditutup. Teman-teman bisa nutup. Atau gini misalkan. Ini saya pakai untuk judulnya, saya pakai untuk judul grafiknya. Nanti judulnya ini saya buang, boleh, enggak apa-apa. Jadi silahkan ambil cara yang mana. Kalau judulnya sudah ada di grafik, intinya gini. Kalau grafiknya udah ada judulnya, maka di atas nggak usah dikasih judul gitu ya. Tapi kalau judulnya tidak ada di grafik, kosong aja di sini nanti, judulnya di sini. Oke, saya buat seperti itu aja, enggak apa-apa. Jadi akan saya buat metode yang lain sekarang. Yang jelas untuk metode kali ini udah tahu ya. Jadi untuk beri judul dan tampilnya judul seperti ini. Udah tahu ya. Sekarang akan saya gunakan cara atau metode lain untuk judul. Saya klik kanan, saya desain. Untuk judulnya akan saya kasih sendiri di luar grafik gitu ya teman-teman. Saya pakai label. Nah, pakai label ini tadi. Ya, pakai label kemudian di sini.
perbandingan total terjual. Udah, kalau sudah sekarang saya seperti biasa fontnya saya rubah-rubah dulu, saya tebalkan, saya besarkan. Begini misalkan ya, begini misalkan. Nanti lebarnya kita sesuaikan. Oke, ini saya hapus. Intinya gini. Berikutnya adalah saya mau mengedit grafik apapun itu ya, apapun itu. Pertama adalah menghapus judul misalkan, mau mengedit grafik. Bagaimanakah caranya? Anda klik kanan di grafik ini. Caranya cukup di double klik pada grafik itu. Ya, di sini klik, di double klik ya, tahu ya, klik. Nah, sudah. Di sini kalau mau menghapus judul, maka diklik kanan sampai muncul yang namanya chart option. Ya, hati-hati sampai muncul namanya. Jadi di area kosong ini, di area kosong. Chart option masuk ke sini, klik kanan, muncul ini chart option. Kemudian di chart title-nya silahkan di delete, di blok. Saya delete, kemudian oke. Maka secara otomatis judul itu menghilang. Kalau sudah selesai, saya bisa klik ke area luarnya grafik untuk mengakhiri pengeditan grafik ini. Klik di area sini, area luarnya yang kotak berarsir itu ya. Saya klik di sini, maka pengeditan grafik selesai. Nah gitu ya. Tapi ini belum selesai sepenuhnya. Tadi kan kita menghilangkan judul. Sekarang saya akan coba edit lagi. Saya akan memunculkan nama barang tiap bagian ini dan berapa nilainya. Nama barang tiap bagian dan berapa nilainya. Saya akan memunculkan itu semuanya. Saya double klik. Kemudian saya klik kanan di sini. Maaf di sini, di luar sini ya. Klik kanan. Kemudian masuk ke chart option. Di area kosong sini ya. Masuk chart option. Data label. Saya mau menampilkan ini. Nah, kategori name. Dengan mencentang ini maka muncullah nama-nama barang itu. Nilainya berapa? Aktifkanlah value-nya, maka akan muncul nilainya. Enggak, saya minta persentasenya. Oke, kalau kita mau minta persentasenya maka yang ini. Dua-duanya juga boleh sih, tapi kayaknya kalau dua-duanya ya terlalu makan tempat ya. Ya kalau misalkan ini Anda tampilkan dengan ukuran yang sangat besar, enggak ada masalah. Satu lembar penuh dibuat landscape misalkan, boleh, enggak apa-apa. Ya bagi contoh aja lah, saya mau menampilkan kategori name sama percentage-nya, Cukup itu aja. Hal-hal yang lain biarkan standar ya. Seperti halnya show leader lines, biarkan standar. Ini artinya show leader lines ini adalah apabila ini Anda garis gitu ya, garis. Jadi ini nama ini punya siapa? Oh, punya area ini loh. Jadi ada petunjuknya garis ini. Itu leader lines-nya. Oke, cukup saya rasa, saya oke. Nah, tampil seperti itu. Oke ya. Berikutnya adalah, wah ini ganggu aja ini. Ini, Anda lihat, ini apa sih, ini ganggu aja. Bisa ditutup, enggak apa-apa itu ya, enggak apa, tutup aja. Oke, kalau sudah sekarang tampilannya jelas, sangat tidak menyenangkan di mata kita. Ya, sangat tidak menyenangkan. Gimana lalu? Kita akan kecilkan font dari label yang tampil di setiap bagian itu. Ya caranya cukup salah satu aja, di double klik ya, enggak usah semua. Salah satu aja di double klik, salah satu angka, salah satu label di double klik. Ada contohnya ini, klik ya contoh ya, yang kelihatan nyata. Semua nyata sih, kelihatan jelas maksud saya. Saya double klik. Nah, masuk ke sini kan. Lalu kita masuk ke font, kita matikan auto scale. Kemudian mungkin nggak usah tebel, regular aja. Yang penting adalah mematikan auto scale. Fontnya malah saya besarkan kok. Kalau 8 takutnya nggak kelihatan ya. Saya buat 10. Tapi auto scale-nya mati. Apa sih itu? Auto scale itu adalah, jadi kalau grafiknya saya resize, maka ukuran font ini akan di resize juga secara otomatis. Saya nggak mau gitu loh. Jadi nanti kalau ketika saya membesarkan grafik maka fontnya tetap 10, maka saya matikan gitu ya. Tinggal saya oke. Gitu. Oke, sekarang tinggal akan saya besarkan grafiknya. Udah. Untuk pengeditannya selesai, saya klik di luar. Seperti ini. Udah. Sekarang grafiknya saya besarkan dulu. Kurang besar lah ini. Ini udah mepet pojok ya. Maaf, mepet pojok. Saya buat segini.
Nah itu ya, jadi kan udah kelihatan bagus, kelebaran nih kayaknya segini aja misalkan. Oke, ke bawahnya mungkin itu misalkan ya. Oke, saya tutup aja di sini. Sorry, mending begini aja. Kertasnya nanti tinggal dilihat cukup atau enggak ya. Ingat ya, report itu medianya adalah kertas untuk menampilkan, untuk mempreview ya. Kalau pakai print preview. Oke, cukup. Judulnya saya buat sama lebarannya ini, dia di tengah, dan saya rasa juga sudah cukup ya. Sudah sesuai saya rasa. Apakah perlu tebal? Boleh, silahkan. Yang jelas sudah jadi dan sudah bagus kayaknya. Saya bisa tutup aja. Oh ya, captionnya report ini lupa tadi. Captionnya properti. Kenapa sih saya selalu belakangan ngasih captionnya? Karena kalau dikasih awal, ya kalau dikasih di awal dikasih terus disimpan, dia hilang. Jadi saya membutuhkan ditutup dulu ya, jadi ditutup dulu kayak tadi. Kan setelah saya membuat ini kan saya tutup dulu, tutup. Nah itu kalau sebelumnya di awal sudah ada captionnya, hilang dia. Maka saya tutup dulu, saya desain, baru dikasih caption. Nah, enggak hilang. Kenapa begitu? Lagi-lagi sama. Mungkin bugnya akses. Oke ya, saya kasih dulu ini. Perbandingan total terjual. Grafik perbandingan total terjual. Oke, saya tutup, saya simpan. Sekarang saya jalankan. Jadinya seperti ini, ya. Jadi sudah ada seperti itu. Sudah ada bordernya seperti itu secara otomatis dia. Tinggal kita atur kalau mau ke tengah misalkan, saya tinggal klik kanan aja. Kemudian saya masuk page setup. Kalau kita lihat sih sudah sesuai di sini. Sudah 10, ini 6, ini sorry maaf, ini 10, ini 6, ini 6 standarnya gitu ya. Ya mungkin dilebarkan lagi aja supaya kelihatan dia di tengah. Oke, udah sesuai saya rasa. Oke, saya desain view lagi. Sebentar ya. Ini saya coba lebarkan lagi. Lebarkannya barengan sekarang. Nggak lihat, lebarkannya bersamaan ya. Hati-hati ini, perhatikan hijau-hijau ini. Itu artinya kelebaran. Apakah ini membesarkannya kelebaran? Belum tentu. Ini saya mepetkan dulu, hijaunya hilang, berarti tidak ada masalah, gitu ya. Kita cek, ya sudah lumayan lah, sudah lumayan. Oke, berikutnya adalah saya akan coba tarik keluar area terbesar, yaitu yang ini aja lah, yang Denko Madu, mencontohkan seperti itu bagaimana. Yang Denko Madu yang warna kuning ini akan saya tarik keluar, gimana caranya. Oke, saya klik kanan, saya desain. Sekali lagi untuk mengedit, memodifikasi grafik, maka tinggal di double klik. Setelah masuk kemudian ini ganggu lagi, saya tutup. Saya klik ke sini, hati-hati. Saya klik, jangan langsung klik kemudian tarik, maka pecah semuanya, hati-hati. Saya undo ya. Jadi Anda klik area yang mau ditarik itu sampai yang terselect, terpilih hanya dia aja. Jadi di awal ketika Anda ngeklik area lingkaran ini, beda-beda ya. Saya klik ke sini, nanti yang terpilih yang mana semuanya, ini seperti ini, jadi beda. Jadi kalau Anda mau grafiknya, ini areanya kan besar nih, iya. Tapi kok banyak area kosong ya? Areanya besar, tapi kosong, banyak yang kosong. Itu solusinya adalah grafiknya diklik seperti ini sampai bentuk seperti ini. Nah ini bentuk kotak gitu ya. Lalu ini silakan Anda drag, dibesarkan gini, boleh, tidak apa-apa. Yang tempatnya sisa banyak, jangan sampai kepotong tapi ya gitu ya teman-teman ya, paham ya, itu bisa. Oke, berikutnya adalah saya mau narik keluar ini. Jadi kalau mau narik keluar maka diklik dulu bagiannya mau ditarik keluar sampai terpilih cuma dia aja seperti ini. Diklik 2 kali tapi nggak cepet ya, bukan double klik. Diklik lalu diklik lagi. Perhatikan, saya klik lagi. Jadi gitu. Tinggal saya tarik keluar, saya klik, saya drag. Nah gini jadinya. Demikian juga kalau mau ganti warna, bisa, tapi jangan begini tik ganti warna. Semua nanti ganti ini. Caranya nggak gitu. Ganti warna ini kan harus perbagian gitu loh. Jadi kalau ini kan keselect semua. Jadi kalau mengganti warna yang mana? Ini ganti semua. Jangan diklik tak ganti warna ini. Kuning semua dia. Saya undo. Salah gitu ya. Yang ini loh. Jadi cara menseleknya ya harus perbagian, per partnya. Nggak bisa semua diselect gitu.
ya nggak jadi, ya gimana ya, namanya grafik yang tiap bagiannya harus diwarna beda, itu namanya grafik. Ya saya pilih warna yang lain, kuning misalkan, itu jadinya. Boleh juga hal-hal yang lainnya, banyak sekali yang bisa Anda lakukan di grafik ini ya. Jadi banyak sekali, termasuk mengganti warna, mungkin ini menghilangkan apa, bordernya itu ya, menghilangkan bordernya juga bisa. Nah di sini ada di format kok sebenarnya dia ya, ini loh. Selain mengganti warnanya, Anda juga bisa menghilangkan bordernya. Ada di sini tampilannya sebenarnya semuanya itu. Anda lihat ya, saya klik di sini. Apa dulu nih? Kalau mau bordernya hilang semua ya? Iya, bordernya saya minta hilang semuanya. Saya klik, lalu masuk ke format. Ini banyak cara ya teman-teman ya, banyak cara. Sekali lagi, kalau Anda pakai klik kanan, bisa juga format data series. Oke ya, silahkan pakai cara yang mana. Yang jelas masuk ke format data series. Mau masuk ke sini format selected data series boleh, mau diklik kanan di sini grafiknya masuk ke sini boleh. Intinya saya sekarang mau menghilangkan border dari grafik ini, bukan border kotak luarnya tetapi border lingkarannya ini. Jadi caranya, salah satu caranya adalah klik kanan di grafik, masuk format data series, lalu di jendela pattern saya pilih none. Kalau saya oke, maka hilanglah bordernya. Oke ya teman-teman ya. Tuh, warnanya balik ini, ya enggak apa-apa kan, kita bisa kasih warna lagi. Kita klik ini, nah sampai begitu saya warna kuning. Kalau warna lewat yang ini juga bisa, klik kanan sini bisa, enggak apa-apa. Tapi kalau ada jalan pintas kenapa enggak? Apapun itu, apapun yang Anda lakukan, kalau ada jalan pintasnya, ya udah pakai itu aja gitu loh. Ini kan banyak sekali ya, ada warnanya, warna fill efeknya, ada teksturnya, ada patternnya, banyak di sini. Jadi tidak cuma warna polos yang bisa Anda berikan, warna gradiasi pun bisa. Tapi tolong diingat apa tujuan grafik. Tujuan grafik adalah untuk memudahkan audiens ya, memudahkan orang membaca apa maksud ya, apa maksud informasi yang tertera di grafik Anda. Tujuannya kan untuk menunjukkan nilai. Saya rasa nggak perlu seperti itu. Gunakan aja, misalkan ini ini saya tarik keluar karena apa? Dia nilainya besar. Nanti mungkin 2 saya tarik keluar, nilai terbesar saya tarik keluar dan saya kasih warna mencolok begitu. Ini sama, saya tarik keluar juga, saya kasih warna mencolok. Jadi tujuannya kembali kepada apa? Tujuannya membuat grafik gitu loh. Ini hati-hati, untuk fontnya yang kuning Denko sama yang merah akan saya buat fontnya, ini ya labelnya ini fontnya gede, saya tebalkan dan seterusnya. Hati-hati, dengan begini maka kena semua loh ya selectnya. Gini yang benar. Nah sama dengan tadi itu ya, ini udah ada, jadi tidak perlu pakai klik kanan di sini. Ya silahkan sekali lagi, kalau sudah ada tidak masalah. Saya tebalkan pakai ini boleh, saya besarkan pakai ini nggak masalah. Ini kurang lebar tempatnya ini. Iya, saya taruh di dalamnya sini, misalkan di situ. Nah, besar gitu, enggak apa-apa, silahkan. Dibuat sebesar apapun silahkan. Denko madu bla 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 bla, taruh di situ. Yang ini juga sama. Berapa ini 16 ya ukurannya. Mungkin coba hati-hati ya, klik. Nah, tebal buat 16. Masuk ya, saya taruh sini. Fontnya dibuat beda misalkan warnanya. Untuk warna font untuk warna fontnya bagaimana ya? Saya klik kanan aja lah, gitu ya. Saya klik kanan tidak ada masalah. Format data label ini ada di font ini. Warnanya silakan mau pakai warna apa. Minta warna putih. Ini bukan putih ini. Putihnya ini loh, putih. Maaf. Untuk warnanya
backgroundnya transparan, warnanya tak buat warna putih, backgroundnya transparan. Nah ini juga sama, udahlah ini bener, misalkan hitam seperti itu. Jadi itu contohnya, bisa dirubah warnanya, bisa dirubah lagi apanya, bebas ya teman-teman ya. Ini dirubah posisinya juga boleh, saya taruh ke sini aja. Jadi itunya ngikut gitu loh. Nah supaya jauh sih, ini di sini aja, saya rasa bagus. Ini agak turun di sini. Oke ya teman-teman ya. Jadi leader lainnya otomatis muncul. Yang ada leader lainnya cuma 2 ini. Oke, sudah saya klik di luar area itu dan grafik pun sudah jadi. Saya tutup, saya simpan, saya coba buka. Nah, besarkan. Ya, inilah grafik yang sudah saya buat di reportnya Microsoft Access. Anda bisa membuat grafik dengan tipe yang lain selain tipe lingkaran atau pie ini. Ada tipe kolom, tipe bar, dan macam-macam, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi sebagai contoh aja bahwa di Microsoft Access itu reportnya bisa diisikan sebuah informasi berbentuk grafik. Oke teman-teman, itu tadi video kita hari ini untuk pembahasan sebuah report atau laporan yang berisi grafik. Selamat mencoba, semoga bermanfaat buat Anda.